Jadi ya Pak, yang tes tahap satu kalau misalkan kita mengisi di sekolah orang lain gitu Pak. Iya. Yang saya baca itu kalau misalkan tuan rumah itu tidak lulus, saya yang lulus tapi tetap tidak bisa mengisi di tahap satu gitu, benar Pak gitu Pak. Terkait pertanyaan itu, kita mengacu kepada surat edaran dari BKN, di mana peserta yang tidak ada formasi di sekolah induknya, terus melamar di satuan pendidikan yang linear dengan formasi, dengan kualifikasi akademis kita, atau linear dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi akademis, maka nanti jika formasi di sekolah tersebut kondisinya ada guru induk, Bu Hani ya, ada GTT di sekolah tersebut, misalkan formasinya ada 2, nah sedangkan GTT-nya misalkan ada 2. Nah, yang satu itu linear GTT di sana dengan formasi di sekolahnya. Nah, sedangkan GTT yang satu itu tidak linear, baik sertifikat pendidik belum punya, kualifikasi akademis misalkan tidak linear. Maka kasus pertama, maka ada satu formasi di sekolah tersebut yang belum terisi. Nah, satu formasi yang belum terisi itu nanti akan diperebutkan oleh guru di luar sekolah tersebut. Ya, misalkan ada 3 guru, ya maka 3 guru itu bersaing dan masuk kelompok masuk peserta kelompok 2. Nah, sedangkan satu formasi yang lain itu satu orang guru tersebut di sekolah tersebut bersaing dengan dirinya sendiri. Ya, nah itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, jika formasi karena kita kan tidak bisa tahu, tidak disediakan ditampilkan oleh sistem bahwa di sekolah yang kita pilih itu ada tidak guru honorernya. Kenapa? Karena kita ketika tidak ada formasi di sekolah induk, maka kita oleh sistem diarahkan memilih satuan pendidikan yang muncul ketika mengisi formulir pendaftaran. Jadi bukan salah kita juga, ya seperti itu. Nah, akhirnya kita melakukan pemilihan dan di sekolah tersebut ternyata formasinya sudah terisi oleh guru di sekolah tersebut. Akhirnya kan panitia itu memblasting ya pesan dan menambah menu ada riset pendaftaran. Ya, ada riset pendaftaran sampai disertai perpanjangan waktu ya pendaftaran. Nah, seperti itu. Akhirnya tidak bisa. Maka wajib bagi guru yang ada formasi di sekolah induknya ada linear dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademisnya, wajib melakukan riset pendaftaran dan memilih formasi di sekolah induk. Nah, bagaimana nanti ketika tesnya kita tidak ada formasi di sekolah induk, maka tetap meskipun Bapak Ibu tes, maka tidak akan bisa mengisi formasi yang diperebutkan oleh guru di sekolah tersebut. Ya, seperti itu, Bu Hani ya. Tetapi Bapak Ibu ketika mendapatkan nilainya passing grade, lolos passing grade dan lebih tinggi, lebih besar daripada guru honorer di sekolah tersebut, tidak bisa dipakai. Akan tetapi Bapak Ibu bisa memakai nilai yang diraih tersebut untuk dipergunakan nanti di tes tahap 2. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nilai kita di tes tahap 1 itu bisa dipergunakan jika ya Bapak Ibu masih memilih formasi yang sama dengan formasi yang dipilih di tes tahap 1. Ya, akan gugur atau tidak berlaku, tidak bisa digunakan nilai yang kita miliki di tes tahap 1 itu jika Bapak Ibu di tes tahap 2-nya itu memilih formasi yang berbeda. Ya, jadi beruntung Bapak Ibu yang mengikuti tes tahap 1, yang peserta kategori 1 dan 2, nanti bisa ikut lagi di tes tahap 2 dan di tes tahap 3, meskipun tingkat persaingannya semakin besar. Mengapa? Karena di tes tahap 2 itu Bapak Ibu akan bersaing dengan teman-teman guru honorer yang mengajar di sekolah swasta. Ya, akan bersaing dengan lulusan-lulusan berdarah muda, fresh graduate, yang telah memiliki sertifikat pendidik. Ya, seperti itu. Di tahap 2 itu, Bapak dan Ibu. Jadi, peserta kategori 1, 2, 3, dan 4 itu bersaing. Ya, itu Bu Hani ya, kasusnya ya. Ini Pak, berarti untuk tes yang kategori 2, itu berarti jumlah saingannya tidak ada batasan ya Pak, untuk memperebutkan formasi yang kosong, belum ada guru yang menginduk di situ. Karena kan betul, karena saya di induk kan ada formasinya. Kemarin saya nyari sekolah yang memang di situ tidak ada guru honorernya, saya sudah konfirmasi juga. Sebelum itu Pak, sebelum ada riset itu kan saya sudah mengakhiri duluan. Nah itu, berarti untuk yang tahap 2 tidak ada batasannya ya, mungkin itu yang pertanyaan. Iya. Terima kasih Pak Suryandaru, betul. Jadi bagi guru yang memilih formasi karena di sekolah induknya tidak ada formasi dan memilih formasi di satuan pendidikan atau sekolah yang guru honorer tersebut tidak ada yang linear dengan formasi yang dibuka, akhirnya diperebutkan oleh peserta di luar sekolah tersebut, maka
tidak ada batasan. Jadi bersaing nanti dengan guru-guru yang juga memilih formasi tersebut, Pak Suryandaru ya. Jadi betul-betul di tes tahap 2 itu ya benar-benar terbuka lah, benar-benar terbuka. Apalagi nanti di tes tahap 3. Ya, tes tahap 2 itu kan peserta kategori 1, peserta kategori 1 guru yang mengajar di sekolah negeri yang tidak lulus itu ikut lagi di tes tahap 2. Yang kedua, guru swasta ya yang mengajar sekolah swasta ikut di tes tahap 2. Terus juga lulusan PPG itu kan ikut di tes tahap 2 dan bedanya wajib memilih formasi sesuai dengan NIK-nya. Nah, ini yang berbeda. Jadi tetap aspek keadilan pun coba ditegakkan, di mana yang baru lulus, yang memiliki sertifikat pendidik dan belum mengajar, dan rata-rata mereka adalah masih muda ya, karena baru lulus. Tentu saja dari sisi kognitifnya mereka masih kuat gitu ya ketika dikompetisikan, tetapi mereka dibatasi oleh apa? Oleh NIK-nya. Jadi ketika NIK-nya itu misalkan Kota Depok, maka peserta kategori 4 itu hanya bisa memilih formasi di Kota Depok. Ya seperti itu. Jadi untuk kasus Pak Suryandaru betul di tes tahap 2 itu nanti akan bersaing dengan guru-guru lain, termasuk guru kategori 1 yang tidak lulus di tes tahap 1 jika memilih formasi lagi yang Pak Suryandaru pilih. Kenapa? Karena untuk peserta kategori 2 itu dan peserta kategori 3 dan 4 itu baru bisa memilih formasi di tahap 2 atau sebelum tahap 2 dimulai setelah pengumuman seleksi tahap 1. Dan formasinya apakah bertambah atau tidak? Tidak bertambah, Bapak dan Ibu. Jadi formasinya tetap sama, tetapi yang diperebutkan adalah formasi yang belum terisi oleh peserta tes tahap 1. Nah, sama, tes tahap 3 pun formasi yang dibuka adalah formasi yang belum terisi oleh peserta seleksi tes tahap 1 dan peserta seleksi tes tahap 2. Ya, itu baru bisa dipilih oleh peserta di tahap 3, yaitu peserta yang lintas kewenangan dan lintas wilayah, misalkan dari jenjang SMA, SMK memilih di jenjang SMP atau memilih jenjang SD yang syaratnya yang penting linear baik dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademisnya. Tetapi lingkup persaingannya akan semakin luas. Mungkin itu Pak Suryandaru ya. Di sekolah saya kuota matematika ada 2 dan honorernya ada 2. Apakah dari sekolah lain ada yang daftar dan ikut tes pada tahap 1 atau yang tes tahap 1 hanya kami berdua? Ya, tes untuk tes tahap 1 pertanyaan ini kasus ya. Jadi P3K ini kalau teknisnya itu sesuai kasusnya. Nah, untuk kasus yang disampaikan oleh Bu Nurhayati ini, jadi di sekolah induknya ada 2 formasi ya matematika dan guru honorernya hanya ada 2 dan dua-duanya linear dengan formasi yang dibuka di sekolah induk tersebut. Apakah guru dari sekolah lain bisa mendaftar? Jawabannya tidak. Ya, jika sebelumnya sudah terkunci. Meskipun ada yang bisa, tadi masuk kelompok 2 itu, meskipun nilainya lolos, itu tidak akan bisa mengisi formasi yang ada gurunya di sekolah induk. Nah, lantas apa yang terjadi? Berarti 2 guru tersebut ya bersaing dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena formasinya ada 2. Jadi 2 orang guru di sekolah induk tersebut bersaing dengan dirinya sendiri untuk memperebutkan 2 formasi itu. Beda lagi kasusnya jika formasinya hanya ada 1, ya guru matematika, guru di sekolah tersebutnya ada 2, maka 2 orang itu bersaing untuk memperebutkan 1 formasi yang dibuka itu. Ya, jadi seperti itu kasusnya. Jadi tetap tesnya itu di tahap 1, ya seperti itu. Nanti akan muncul ketika Bapak Ibu dinyatakan lolos seleksi administrasi, akan muncul nanti menu cetak kartu peserta. Jadi ketika Ibu login ada pilihan cetak kartu peserta, ketika diklik bisa berarti Bapak Ibu lolos seleksi administrasi. Jadi waktu itu nanti teknisnya berdasarkan tes yang diujikan. Kalau nggak salah ada 2, kalau tidak ada perubahan itu ada 2 sesi. Ya, jadi nanti kompetensi teknis dulu, ada waktu rehat. Setelah itu dilanjutkan dengan manajerial dan wawancara, ya seperti itu. Nah, kompetensi teknis itu 1 waktu dan perbandingan soalnya, misalkan ada soalnya tadi 70 misalkan ya, soalnya itu 70, maka berapa persen misalkan untuk pedagogik ya, berapa persen untuk kompetensi untuk mapelnya ya. Itu soalnya kalau 100 soal misalnya 20 soal itu 20 sampai 30 soal itu pedagogik, 70 soalnya mapel. Ya, jadi perbandingan seperti itu. Jika 80 soal, maka 20 soalnya itu pedagogik, 60 soalnya mata pelajaran. Ya, seperti itu. Ya, meskipun nanti kita tunggu secara resminya akan sekalian nanti akan keluar dengan passing grade-nya, ya seperti itu.
Jadi passing grade-nya itu beda-beda ya Pak Ari ya. Misalkan di Provinsi Banten atau misalnya di Kabupaten Lebak, passing grade-nya dengan Kota Depok, jika menggunakan rumus yang disampaikan oleh kemarin oleh pihak Panselnas, itu tentu saja berbeda ya. Ya, dari Ibu Nur Hasanah, soal wawancara itu bentuknya pilihan ganda atau esai Pak Wijaya? Ya, untuk soal wawancara ya itu dijawab secara tertulis ya. Jadi sebetulnya inilah kuncinya. Jadi wawancara itu menguji konsistensi jawaban Ibu di tes kompetensi sosiokultural, manajerial, ya seperti itu. Dan itu akan dipastikan kembali dengan pertanyaan di wawancara. Bapak Ibu bisa nanti pelajari yang terkait dengan ASN, yaitu berakhlak itu ya, berakhlak. Nah, nanti akan jelasnya di grup lah itu pemakannya. Tapi di akhir nanti setelah Bapak Ibu dinyatakan lolos seleksi, nanti ya jelaskan secara detail terkait wawancara itu. Baik. Berarti ini Pak ya, hanya mengetes konsistensi aja ya Pak? Iya, ya mengetes konsistensi. Dan dilaksanakan secara daring juga Pak ya? Iya, daring. Semua sama melalui CAT ONBK ya. Jadi untuk P3K Guru itu nanti tempatnya pun Bapak Ibu itu akan menyesuaikan menggunakan tempat-tempat yang di mana di kabupaten kota Ibu di mana instansinya membuka formasi, itu akan menggunakan tempat-tempat bisa misalkan yang sebelumnya diadakan di pusat bisa di sana, atau yang sebelumnya dilaksanakan di salah satu sekolah tempat guru UNBK bisa tempatnya di sana. Yang jelas tempatnya itu akan muncul nanti ketika Bapak Ibu dinyatakan lolos administrasi dan mencetak kartu peserta. Di sana akan ada tempat tes dan jadwal pelaksanaan. Samsul, ya jika di sekolah induknya tidak ada formasi, terus ketika melakukan mengisi formulir pendaftaran juga tidak muncul formasi, terus ada menu riset pendaftaran, terus di riset juga tetap tidak ada formasi, berarti Bapak Ibu tidak bisa ikut di tes tahap 1. Karena yang bisa ikut di tes tahap 1 itu yang ketika mengisi formulir pendaftaran sampai dengan resume dan akhiri, itu di kartu pendaftarannya muncul formasi, bukan umum, tapi muncul satuan pendidikan yang dipilih termasuk dengan formasinya muncul. Nah, itu baru bisa tes di tahap 1. Nah, terus kapan tesnya? Untuk yang tidak ada formasi, ya Bapak Ibu itu akan ikut tes di tahap 2. Ya, dan memilih formasi setelah selesai tes tahap 1. Ya, jadi formasinya kalau misalkan di Kabupaten Matematika misalkan, ya di daerah Pak Samsul itu ada 4 formasinya. Terus ketika tes, yang keempat formasi itu belum terisi semuanya oleh guru di sekolah induk di mana formasi itu ada. Padahal sudah bersaing mereka dengan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak lulus. Maka keempat formasi itu kan kosong. Nah, maka keempat formasi itu akan dibuka, ya, dan bisa dipilih oleh peserta kategori 1 tadi yang belum lulus juga bisa ikut lagi, yang 4 orang itu ikut memilih lagi formasi itu. Yang kedua ditambah oleh guru di luar sekolah induk yang belum bisa memilih formasi yang linear dengan sertifikatnya atau kualifikasi akademisnya, ditambah dengan guru yang mengajar di sekolah swasta dan fresh graduate yang terdata di database Kemdikbud. Masih memperebutkan 4 formasi tersebut dengan jumlah peserta yang lebih banyak dengan kategori peserta yang lengkap, yaitu kategori 1, 2, 3, dan 4 memperebutkan 4 formasi yang sama. Jadi tingkat kalau berbicara peluang ya, itu peluangnya otomatis semakin kecil ya, karena persaingannya semakin terbuka ya dengan kategori peserta yang lebih luas. Terus bagaimana kalau misalkan formasinya sudah terisi 4-4-nya? Ya, sudah terisi 4-4-nya, yang 4 formasi tadi, apakah masih bisa memilih jika masih ada formasi yang belum terisi oleh peserta tes tahap 1 dan linear dengan serdiknya atau linear dengan kualifikasi akademisnya, dan muncul nanti ketika login untuk setelah selesai tes tahap 1 login lagi untuk peserta tes tahap 2 akan muncul pilihan yang bisa pilihan formasi yang bisa dipilih. Nah, itu pilih lagi, bisa ikut tes tahap 2. Nah, jika ataupun seandainya semua formasi itu sudah terisi penuh ya di tes tahap 2, maka ya tes tahap 3 tidak akan berlanjut. Karena apa? Karena formasinya sudah terisi. Tetapi jika ada formasi yang belum terisi oleh peserta di tes tahap 1 dan 2, maka formasi yang belum terisi itu akan diperebutkan oleh peserta tes tahap 3. Siapa saja peserta tes tahap 3? Misalkan Pak Samsul di kabupatennya sudah terisi penuh untuk matematika. Ada di kabupaten tetangga.
ya Pak Samsul milih di kabupaten tetangga karena belum terisi. Itu bisa. Dan itu Pak Samsul nanti tesnya di tahap 3 karena lintas kewenangan dan instansi. Mengapa lintas kewenangan itu apa? Lintas wilayah dan kewenangan. Lintas kewenangan itu pendidikan itu kan mengacu kepada Undang-Undang Otonomi Daerah di mana jenjang SMA, SMK, SLB itu di bawah provinsi, ya. TK, PAUD, ya, PAUD, SD, SMP di bawah Pemda, Pemkot, Pemkab, Pemkot. Kecuali untuk daerah khusus seperti di DKI. DKI itu kan mulai dari TK, PAUD sampai dengan SMA, SMK, SB itu kan di bawah provinsi. Nah, itu beda lagi. Nah, itu yang disebut dengan kewenangan. Nah, Pak Samsul bisa memilih ke formasi di lintas kabupaten yang ada formasi yang belum terisi, tetapi masih tetanggaan, dan tesnya di tahap 3. Jadi, kesempatan bagi peserta kategori 1 dan 2 itu bisa mengikuti 3 kali tes. Tes 1, tes 2, tes 3. Ya. Nah, seandainya lagi bagaimana jika masih ada formasi yang belum terisi setelah dilakukan seleksi tes tahap 1, tahap 2, tahap 3, maka itu otomatis langsung by system. Ya, mengacu ke Permen Pan RB 28 tahun 2021 pasal 30, ya di sana jelas siapa sih yang nanti apakah ada tes lagi? Tidak. Jadi tes itu hanya 3 kali. Lalu penentuan pengisian formasi yang kosong tersebut seperti apa? Itu sudah by system. Formasi yang kosong yang belum terisi itu nanti ada berdasarkan kriterianya. Pertama, berdasarkan diambil dari peserta yang lolos passing grade, yang linear dengan formasi yang belum terisi tersebut langsung oleh sistem. Kriteria pertamanya yang nilai kompetensi teknisnya paling tinggi. Ya, jika kompetensinya sama semua peserta, misalkan memperebutkan formasi yang kosong itu sama, kompetensi teknisnya sama, maka ada kriteria yang kedua, yaitu yang nilai akumulatif sosiokultural dan manajerialnya paling tinggi. Ya, oh masih tetap aja sama semua peserta, ya. Baru yang ketiga, nilai wawancara paling tinggi, ya paling besar, masih aja tetap. Berarti yang terakhir berdasarkan usia, siapa yang usianya paling tua, itulah yang akan ditetapkan untuk mengisi formasi yang masih belum terisi oleh peserta tes tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, sekarang berjuang lolos passing grade aja. Mudah-mudahan kalau rezekinya nanti by sistem tadi, jika ada formasi yang belum terisi, otomatis mengisi formasi yang kosong itu. Jadi,